Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah dengan berbagai kenikmatan dan melalui izin Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kali ini kita bisa berjumpa dengan Al-Mukarram Dr. Us Mauludin, Sarjana Tafsir STHMA. Jadi beliau guru saya khusus ilmu tafsir, dan beliau merupakan pengisi rutin kajian ilmu tafsir di beberapa masjid di wilayah Jabodetabek, khususnya di Cikarang Baru, Jababeka. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Mukarram, ini Ustaz bisa kembali meluangkan waktu, dan insya Allah pada pertemuan kedua dengan Al-Mukarram kita akan melanjutkan terkait dengan materi hidup bahagia melalui interaksi dengan Al-Quran. Sudah 5 ta yang Al-Mukarram sampaikan pada pertemuan pertama terdahulu, dan pada hari ini dilanjutkan 4 ta tersisa di antara 9 ta. Baik para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, mari kita simak pembahasan terkait dengan metode yang beliau rancang, merupakan inovasi beliau, yaitu metode 9 ta sebagai metode untuk berinteraksi dengan Al-Quran agar bisa digapai kebahagiaan insyaallah dunia dan akhirat tentunya. Tafadhal Al-Mukarram. Jazakumullah khairan katsira Pak Dokter, semoga senantiasa sehat walafiat, dan semoga channel Kolbun Salim ya, penjernih Kolbu Channel ini bisa terus eksis, menebar manfaat bagi banyak orang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku, kemarin kita sudah bahas ya beberapa ta dalam pola interaksi kita dengan Al-Quran. Hal ini kita formulasikan karena banyak orang yang menganggap bahwa interaksi dengan Al-Quran itu hanya cukup menghafal saja. Dan bahkan orang tua jika anaknya sudah hafal Al-Quran, sudah bangga sangat luar biasa. Saya sepakat, anak hafal Quran itu sangat bagus dan itu modal terbaik. Tapi bukan hanya itu, ya. Maka dirangkailah menjadi 9 ta yang harus kita lakukan agar paradigma kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal. Kemarin kita sudah sebutkan ta yang pertama adalah tashihun niyah, memperbaiki niat agar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan. Karena ketika bacaan kita tidak tepat, kita tidak bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bahkan kita tidak pede ketika kita akan membaca Al-Quran di depan orang lain. Bahkan untuk diri sendiri kita tidak pede untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah memperbaiki bacaan, tilawah dan tadabbur. Ya. Kita terjemah dulu. Terjemah dulu. Setelah kita bisa membaca teks ayatnya dengan baik dan benar, maka belajarlah menerjemahkan. Untuk apa? Agar kita bisa faham apa sih sebenarnya ayat ini sedang berbicara apa, gitu. Kalau tidak faham terjemahnya, kita bingung. Kita membaca tapi kita tidak tahu apa maksud dari apa yang kita baca. Setelah itu tilawah dan tadabbur.
pola membaca bukan hanya membaca dengan baik ayatnya, bukan hanya menerjemahkan, akan tetapi kita merenungkan, menghayati apa yang kita baca sampai kita tadabbur. Tadabbur itu setelah kita hayati, kita menyimpulkan beberapa hikmah yang terkandung di ayat tersebut. Nah, setelah itu baru ya kita melakukan tahfiz. Setelah diulang-ulang bacanya dengan enak, setelah diterjemahkan, setelah memahami dengan tadabbur, maka baru setelah itu tahfiz. Apalagi orang-orang dewasa seperti kita. Biasanya orang-orang seperti kita itu ya sulit hafal, mudah hilang. Ya. Kenapa sulit hafal dan mudah lupa? Karena kita tidak punya kesan mendalam terhadap ayat tersebut. Karena biasanya kalau sesuatu yang berkesan itu kan lama ingatnya. Nah, bagaimana membangun kesan-kesan mendalam itu? Mau tidak mau kita harus paham artinya. Dan kita harus berulang-ulang sehingga hal itu masuk ke alam bawah sadar kita. Disitulah masuk pada teori otak itu ada yang STM, ada LTM, short term memory, pikiran atau ingatan jangka pendek. Ada long term memory, ada ingatan jangka panjang. Nah, kenapa ingatannya begitu panjang, begitu kuat? Karena ada kesan yang dia hadirkan ketika dia berinteraksi. Disitulah metodologi tahfiz menghafal Al-Quran yang sangat tepat. Kemudian setelah itu, agar pemahaman-pemahaman kita benar, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita harus melanjutkan pada yang selanjutnya. Apa itu? Tafsir dan takwil. Baca tafsirnya, baca takwil para ulama. Di sini saya ingin menyamakan arti tafsir dan takwil itu sama, ya. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit di dalam keilmuannya, tapi agar tidak membingungkan sama saja. Karena doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul kitaba wa ta'wil. At-ta'wil ay at-tafsir. Ya. Tafsir yang minimal ya kita harus baca. Contoh tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, karena tafsir Imam Ibnu Katsir itu menggabungkan antara penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW. Al-Qur'an dengan atharus sahabah. Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat atau athar. Nah, ketika memahami Al-Quran berbeda-beda pendapat, biasanya Imam Ibnu Katsir mengarahkan kita pada satu pendapat. Beliau mengatakan qultu, pendapat aku, nah gitu. Sehingga kita bisa minimal mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam hal itu. Atau tafsir-tafsir yang lainnya. Kalau di Indonesia alhamdulillah sudah ada kan tafsir Kementerian Agama. Ya, tafsir Quraisy Shihab, ya, tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Atau tafsir-tafsir yang lain seperti Zilalil Quran, Al-Maraghi, At-Tahrir wa Tanwir, atau tafsir Ibnu Ashur, atau tafsir siapa yang berkaitan dengan dunia sains, ya, Syekh Asy'arawi juga bagus, ya, Syekh Ridho sama Syekh Hamdi itu Al-Manar. Nah, itu tafsir-tafsir yang sangat bagus. Kalau saya ditanya, Ustaz, tafsir mana yang paling baik? Maka saya katakan semua tafsir baik. Kenapa? Karena memiliki kekhasan masing-masing dalam dunia tafsir. Itu yang ke-6. Yang selanjutnya yaitu tatbiq. Tatbiq itu apa? Mengamalkannya, mempraktekannya. Jangan sampai kita hanya tamattu akli, mengumpul-ngumpul ilmu, mengumpul-ngumpul teori di otak kita, tidak menjadikan ilmu itu sebagai pendorong amal. Maka tatbiq yang saya maksudkan adalah praktekkan apa yang Anda ketahui. Jadi jangan hanya sampai sebatas gelar saja, profesor, doktor apa gitu. Kan kita sekarang berlomba-lomba, itu padahal itu hanya sebatas pasli. Kan ada thalabul ilmi, ada thalabul pasli. Kalau thalabul ilmi, dia betul-betul ilmu. Thalabul fasli itu hanya strata pendidikan saja. Nah, baik thalabul fasli atau thalabul ilmi, ujungnya dibuktikan dengan amal. Ya, karena amal itu adalah sebagai pembuktian. Maka tatbiq dipraktekkan, dibuktikan karena Al-Quran yang melangit itu sebagai aturan untuk di bumi. Ya, bagaimana membumikan Al-Quran
Dan disinilah sebenarnya sebagai sarana paling efektif untuk menunjukkan indahnya Islam. Orang kafir nggak akan baca Al-Quran, tapi akan melihat karakter kita, tingkah laku kita, moralitas kita. Maka jadilah rijalul Quran, Al-Quran yang berjalan. Bukan hanya sebatas Al-Quran yang tertulis ada di dalam lembar demi lembar mushaf Al-Quran. Jalan-jalan doa. Nah, apalagi kayak begitu. Kemana-mana bawa Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-8, tabligh. Menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai Al-Quran yang begitu indah itu hanya dinikmati oleh diri kita, tapi sampaikan kepada siapapun orang yang ada bersama kita. Ya, sampaikan betapa indahnya, betapa nikmatnya. Al-haya fi dhilalil Quran ni'matun, kata Sayyid Qutb. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu begitu indah. Jangan sampai keindahan, nikmatnya bersama Al-Quran hanya dirasakan oleh diri sendiri. Egois sekali orang. Bagikan kepada orang lain. Maka ajarkan itu kepada anak, kepada istri, kepada keluarga besar. Solehan sosial. Nah, itu menebarkan sehingga kesolehan itu bukan hanya pada pribadi, tapi sudah menjelma menjadi keluarga, menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah lingkungan, sehingga tercapailah tuh keinginan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak ada gerakan mengajarkan Al-Quran, bagaimana orang lain bisa paham dan bisa menikmati Al-Quran? Maka yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga terus itu diajarkan kepada yang lainnya. Dengan harapan apa yang kita rasakan indahnya bersama Al-Quran juga dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, taurits. Taurits itu mewariskan. Taurits. Ya, taurits itu mewariskan. Ini sebenarnya saya khususkan bagi mereka yang akan mati, yang akan meninggal. Nah, pertanyaannya Pak Dokter, akan mati nggak? Setiap kita akan mati kan? Maka setiap kita harus berpikir dan harus menjawab warisan apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Warisan terbaik apa? Kita harus bisa memastikan jangan sampai kita akan mati tapi anak cucu kita buta huruf dan buta hidup. Buta huruf nggak bisa baca Quran. Buta hidup karena tidak bisa dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau kayak begitu buta hidupnya. Ya. Dan ini kenapa membangun kebiasaan bersama Al-Quran itu harus dari muda, agar ketika tua itu menjadi terbiasa. Ya. Sekarang seperti Pak Dokter masih aktif bekerja ke sana kemari. Kalau sudah pensiun mau apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka masa tua kita akan kita habiskan dengan Al-Quran. Pergi ke sana kemari sudah bosan ketika menjabat jabatan-jabatan tinggi, ya kan, dengan fasilitas negara atau fasilitas kantor atau fasilitas ini itu sudah selesai. Makanan apa yang belum pernah kita makan udah semua. Masa tua yang diinginkan adalah kepuasan batin. Kepuasan batin itu adanya di dalam Al-Quran. Maka disebutkan Al-Quran itu ma'danah, ma'dubah, ghidha'ur ruh. Al-Quran itu adalah hidangan yang sangat lezat sebagai nutrisi terbaik untuk ruh kita. Nah, disitulah kita harus memperhatikan itu. Maka Nabi Ya'qub, am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub sudah di akhir hayatnya, maka Nabi Ya'qub alaihissalam mengumpulkan anak keturunannya. Nabi Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah ketika aku sudah tiada? Maka seluruh anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah Tuhanmu, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu taurits. Nah, semua ilmu, semua paradigma ada di dalam Al-Quran. Maka mewariskan Al-Quran itu adalah hal yang harus menjadi agenda terpenting dan prioritas dalam hidup kita. Istilahnya begini, Pak Dokter meninggal, saya meninggal, anak kita nggak bisa baca Quran, siapa yang akan bacain Yasin? Siapa yang akan bacain Al-Fatihah lah minimal, nggak usah bacain Yasin. Kalau anak kita nggak bisa baca Al-Fatihah, Al-Fatihahan, istilahnya, ya Allah, rugi sekali. Kita membiayai dia untuk belajar
sampai ke luar negeri segala macam, tapi hal yang paling mendasar, bukan hal dasar ya, hal yang paling mendasar yaitu kemampuan interaksi dengan Al-Quran nggak bisa. Itu kita persis seperti membangun rumah tanpa pondasi. Maka mewariskan Al-Quran sekali lagi harus menjadi agenda prioritas semua kita, karena kita semuanya akan mati. Sehingga ketika kita mati, kita sudah meninggal, sudah mewariskan warisan yang termahal, dan kita sudah menghadirkan kembali generasi-generasi pelanjut kita untuk menegakkan agama Allah, karena mereka insya Allah akan bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu Pak Dokter. Alhamdulillah. Subhanallah. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, telah dituntaskan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Us Mauludin LCMA terkait dengan tis'ata metode yang beliau ciptakan dalam upaya berinteraksi dengan Al-Quran guna menggapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. 4 ta terakhir tadi sudah disampaikan. Tafsir yang ke-6, yang ke-5 tadi tahfiz, kemudian dilanjutkan ke-6 tafsir, ke-7-nya adalah tatbiq, dan ke-8-nya tabligh, dan terakhir tauris, mewariskan. Untuk mohon izin Al-Mukarram, untuk pengayaan atau pendalaman materi ini mewakili para pemirsa yang ingin menanyakan beberapa hal. Hal yang pertama terkait dengan tafsir, ada beberapa metode. Ada tafsir maudu'i termasuk di dalamnya Al-Mukarram ya. Ada tafsir yang mengedepankan konsep tematik, ada tafsir berdasarkan historis bahasa Al-Mukarram ya. Secara tahlili. Nah, terkait dengan metode ini, apakah ini sesuai dengan peminatan seseorang untuk mendalami tafsir, ataukah tergantung pada konten materi atau intisari yang mau dikaji dalam tafsir ini? Jazakumullah khairan katsiran. Memang ada 2 gaya atau 2 pendekatan secara garis besar ya, ada 2. Ketika kita melihat bagaimana para ulama menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu menafsirkan Al-Quran secara runut dari ayat pertama sampai akhir, dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu at-tahlili. Kenapa ini terjadi? Karena memang kapasitas keilmuan para ulama zaman dahulu begitu luas dan begitu mendalam, sehingga mereka sangat mampu untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, gaya yang kedua itu gaya maudhu'i, tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Kenapa tafsir tematik itu ada? Pertama, karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, spesialisasi ilmu. Jadi spesialisasi ilmu, kefakaran itu sebenarnya menunjukkan 2 hal Pak Dokter. Menunjukkan kehebatan, tapi di balik yang lain menunjukkan kekurangan. Seperti begini, Pak Dokter itu ahli di bidang pendidikan. Iya, di bidang pendidikan ahli, tapi di bidang yang lain lemah. Gitu tuh. Iya. Nah, tafsir maudhu'i itu menunjukkan seperti itu, bahwa hari ini keilmuan itu sangat sempit. Lahirlah orang-orang yang spesialis. Ya. Kemudian yang kedua, para spesialis itu bermaksud menjawab tantangan-tantangan yang muncul hari ini, yang zaman dahulu mungkin belum ada. Sehingga dari pola tematik itulah orang butuh apa? Masalahnya A. Maka para pakar itu akan mencari solusinya dari Al-Quran. Dan ini secara garis besar menunjukkan bahwa Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu akan menjadi solusi dimanapun dan kapanpun. Kurang lebih seperti itu. Allah.
Baik, Al-Mukarram, syukran katsir. Untuk pertanyaan yang kedua, Al-Mukarram, ada beberapa perguruan tinggi yang kategori perguruan tinggi favorit lah ya, mengkhususkan para hafiz yang hafal 30 juz ini tanpa seleksi, tanpa tes. Nah, pertanyaan yang Anda ingin sampaikan ada hal menarik di sini. Apakah kategori menghafal Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa memenuhi semua kriteria atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh pihak institusi, dalam hal ini kampus, dalam arti ini anak sudah memiliki kategori intelijensi yang tinggi, artinya kemampuan menghafal, penguasaan hafalan Al-Quran ini berbanding lurus dengan intelijensi seseorang dan bisa dijamin oleh pihak kampus bahwa kelak kalau dia menjadi mahasiswa di kampus tersebut akan bisa mengikuti perkuliahan karena dianggap kategori intelijensi tinggi. Al-Quran saja 30 juz dihafal gitu, apalagi cuma buku-buku untuk materi tertentu. Mohon penjelasan Al-Mukarram. Ya. Memang fenomena sekarang sangat unik ya, dan itu juga sebenarnya hal yang patut kita syukuri. Banyak perguruan tinggi yang menyiapkan beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Pertanyaan mendasar begini, apakah orang yang hafal Quran itu cerdas? Pasti. Dan uniknya adalah tidak ada persyaratan untuk menghafal Quran harus cerdas. Tapi siapapun yang hafal Quran pasti dia cerdas. Ya. Saya ulangi lagi nih. Ini karena ini prinsip unik. Tidak ada persyaratan menghafal Quran itu harus cerdas. Karena setiap orang yang hafal Quran pasti dia cerdas. Ya, cerdasan dari Allah bagi. Ya. Karena memang tadi bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat yang Allah simpan di dada orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka ilmu. Ya, tapi itu baru satu sisi. Artinya sisi apa? Sisi kapasitas otaknya, sisi memorizingnya, memori otaknya yang sangat terlatih. Nah, ada skill-skill yang lain yang harus dilakukan. Apa itu? Tadabbur, tafakkur, melatih, menganalisa, terbiasa melakukan riset, membedah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Dan tentu saja ini kan harus menjadi habituasi, harus menjadi kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan, maka hafal itu hanya hafal. Inilah nanti kalau dalam surat Al-Jumu'ah itu matsalul ladzina humilut Taurat kamatsalil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang memikul Taurat dan mereka enggak mengerti apa itu isi Taurat, maka mereka itu persis seperti himar yang membawa tumpukan-tumpukan buku. Selama apapun, sebanyak apapun himar membawa buku, maka himar dijamin tidak akan pernah mendapatkan gelar doktor himar gitu. Nggak akan. Kenapa? Dia tidak mengerti apa yang ada. Nah, kita jangan seperti himar. Membawa Al-Quran kemana-mana, nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji, nggak pernah dibedah. Sehingga bagaimana mungkin Al-Quran mau jadi pedoman? Orang dibaca aja nggak pernah. Bagaimana mungkin Al-Quran jadi pedoman, dibedah dan dikaji maknanya juga tidak pernah. Mukarram, mohon izin kalau boleh terakhir ini. Jadi dua pertanyaan terakhir ini terkait dengan tadi research itu. Fenomena yang ada sekarang anak-anak muda generasi masa kini itu, generasi Islami, tampaknya di kampus-kampus untuk meraih gelar magister misal, doktor termasuk di dalamnya, para magister muda dan doktor muda melakukan upaya penelitian dalam bentuk mengintegrasikan kandungan-kandungan ayat dalam Al-Quran dengan saintik, ilmu pengetahuan. Nah ini mohon penjelasan Mukarram, karena ada pandangan sebagian orang bahwa
tidak mungkin Al-Quran mempunyai keterkaitan atau korelasi dengan ilmu pengetahuan yang ada di jagat raya ini. Padahal yang tadi Al-Mukarram sampaikan bahwa ditantang para generasi-generasi Islam saat ini untuk research, melakukan kajian, penelitian, ada apa dalam kandungan Al-Quran itu. Nah, itu yang pertama dari dua pertanyaan terakhir. Yang terakhir, di antara tis'ata yang Al-Mukarram ciptakan metode untuk berinteraksi dengan Al-Quran guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, apakah itu bisa multiple choice, pilihan, cukup mampu satu atau dua di antara 9 itu sudah memenuhi syaratlah, sudah cukup, ataukah menjadi satu rangkaian, satu kesatuan, baru kategori paripurna, insan kamil, kalau 9-9-nya sudah dikuasai. Cukup dua itu sebagai pertanyaan pamungkas. Ya, yang pertama, gerakan Islamisasi sains di Indonesia ataupun di negara-negara lain ini menjadi gerakan yang terus menggeliat, karena ternyata dunia sains di tingkat internasional, pengembangan sains tanpa agama itu mentok akhirnya, bahkan menghantarkan banyak orang menjadi sekuler, bahkan menjadi agnostik, bahkan menjadi ateis. Wajar seperti itu. Kenapa? Karena pemberangkatan awalnya tidak dari Al-Quran. Maurice Bucaille, seorang Kristen, ketika melakukan penelitian pada Bible dan Al-Quran, beliau mendapatkan sesuatu hal yang beda nuansanya. Maka lahirlah buku judulnya Bible, Al-Quran, dan Sains. Dan buku itulah yang menghantarkan dia menjadi seorang Muslim. Itu Maurice Bucaille. Hari ini banyak sekali metode-metode seperti Naqib Al-Attas, kemudian Raji Al-Faruqi di Virginia, dan yang lain-lainnya. Ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas secara khusus. Oh ya, itu kan di antara penelitian-penelitian nanti akan sangat banyak. Nah itu kalau awalnya dari Al-Quran, itu bisa ijaz ilmi namanya. Mengkaji Al-Quran dilihat dengan pendekatan kemukjizatan Al-Quran secara saintifik. Dan di antara para ulama yang berhasil melakukan itu adalah Syekh Tantawi Al-Jauhari. Tafsirnya adalah tafsir Al-Jauhari. Itu yang menjadikan rujukan. Dan sebenarnya Kemenak juga sudah menerbitkan tafsir tematik yang khusus di bidang sains. Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ini, saya sudah melakukan rintisan pesantren berbasis riset. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana apa yang saya maksudkan dengan pesantren berbasis riset itu. SMP dan SMA. Dan itu juga gurunya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Kemudian yang terakhir sekali, apakah 9T ini multiple choice atau itu menjadi satu rangkaian? Menjadi satu rangkaian yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Pak Dokter jika banyak kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa para pemirsa dan pecinta Kolbu Channel rahimakumullah. Tuntaslah sudah 9T inovasi dari Al-Mukarram Dr. Uus Mauludin LCMA dalam upaya berinteraksi dengan Al-Quran guna meraih atau menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga saja kita step by step, perlahan tapi pasti dapat menggapai atau mencapai 9 tak dari tak yang pertama sampai tak yang terakhir, dari meluruskan niat Al-Mukarram ya, meluruskan niat sampai mewariskan Al-Quran kepada generasi kita yang akan datang. Semoga saja kita termasuk generasi Qurani, dan apa yang tadi beliau sampaikan bahwa Al-Quran jangan sampai hanya melangit tapi tidak membumi kita Al-Mukarram ya. Jadi Al-Quran ini harus dibumikan, dan dari 9 ta tadi tentunya harus memotivasi dan memberi inspirasi bagi kita untuk memulai berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ingat, jangan sebatas orientasi hanya pada tilawahnya saja atau qiraahnya saja, atau hanya sebatas menghafal, tapi harus satu rangkaian,
secara sempurna dari 9 tak yang telah kita sampaikan. Kita akan bertemu kembali dengan beliau pada kajian yang lain atau materi berikutnya, dan insyaallah kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali melalui channel Penjernih Kolbu Channel pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam.